Halo, selamat datang kembali di channel Fungsional Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas latihan soal uji kompetensi dokter spesialis patologi anatomik ahli muda ke ahli madya. Soal-soal yang disajikan dirancang untuk membantu Anda memahami pola soal, mengasah kemampuan analisis, serta mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi dengan lebih percaya diri. Setiap soal akan disertai pembahasan yang jelas dan mudah dipahami, sehingga Anda tidak hanya mengetahui jawaban yang benar, tetapi juga memahami konsep dan alasan di balik setiap jawabannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soal 1. Seorang perempuan berusia 47 tahun menjalani kor biopsi payudara setelah mamografi menunjukkan lesi BI-RADS5. Pemeriksaan histopatologi menunjukkan invasive carcinoma of no special type atau NST derajat 2. Hasil imunohistokimia menunjukkan ER positif pada 90% sel tumor, PR positif pada 65% sel tumor, HER2 skor 2+, dan Ki 67 sebesar 24%. Dokter onkologi meminta laporan akhir untuk menentukan terapi sistemik. Sebagai dokter spesialis patologi anatomik, tindakan yang paling tepat adalah A. Menetapkan status HER2 positif karena ekspresi HER2 telah terdeteksi pada pemeriksaan imunohistokimia. B. Menyimpulkan subtipe molekuler sementara sebagai luminal B sambil merekomendasikan pemeriksaan ISH atau FISH untuk konfirmasi status HER2. C. Menyarankan pengulangan pemeriksaan imunohistokimia HER2 menggunakan blok parafin yang berbeda sebelum mempertimbangkan pemeriksaan lain. D. Menetapkan status HER2 negatif karena ekspresi ER dan PR cukup tinggi. E. Menunda seluruh laporan histopatologi sampai hasil pemeriksaan molekuler tersedia. Jawaban B. Pembahasan. Hasil HER2 dengan skor 2+, termasuk kategori equivokal, sehingga belum dapat dipastikan sebagai positif maupun negatif. Dalam kondisi ini, pemeriksaan ISH atau FISH diperlukan untuk memastikan adanya amplifikasi gen HER2. Laporan histopatologi tetap dapat diterbitkan dengan mencantumkan bahwa status HER2 masih memerlukan konfirmasi. Pendekatan ini memungkinkan dokter klinisi segera memperoleh informasi morfologi yang dibutuhkan tanpa mengabaikan pentingnya konfirmasi biomarker yang akan memengaruhi pemilihan terapi target. Soal 2. Seorang laki-laki berusia 61 tahun menjalani reseksi kolon kanan karena adenokarsinoma. Pemeriksaan histopatologi menunjukkan tumor telah menginvasi jaringan lemak perikolik. Dari 22 kelenjar getah bening yang diperiksa, ditemukan metastasis pada 2 kelenjar, seluruh batas sayatan bebas tumor. Namun, preparat juga menunjukkan perineural invasion dan lymphovascular invasion. Dokter bedah menanyakan temuan mana yang paling berpengaruh terhadap penentuan stadium patologis berdasarkan sistem TNM. A. Kedalaman invasi tumor serta keterlibatan kelenjar getah bening regional. B. Jumlah kelenjar getah bening yang diperiksa dan adanya lymphovascular invasion. C. Perineural invasion dan ukuran tumor primer. D. Derajat diferensiasi tumor serta status batas sayatan. E. Kombinasi seluruh parameter karena semuanya memiliki bobot yang sama. Jawaban A. Pembahasan. Sistem TNM menetapkan stadium berdasarkan kedalaman invasi tumor, T, keterlibatan kelenjar getah bening regional, N, dan metastasis jauh, M. Temuan seperti lymphovascular invasion maupun perineural invasion memiliki nilai prognostik dan dapat memengaruhi pertimbangan terapi, tetapi bukan penentu utama stadium patologis. Oleh karena itu, kedalaman invasi dan status kelenjar getah bening tetap menjadi parameter yang paling menentukan dalam klasifikasi TNM. Soal 3. Seorang pasien menjalani biopsi kelenjar getah bening servikal karena limfadenopati yang menetap.
Pemeriksaan histopatologi menunjukkan proliferasi sel limfoid atipik dengan pola difus, tetapi gambaran morfologi belum cukup untuk memastikan subtipe limfoma. Laboratorium memiliki panel imunohistokimia yang lengkap, namun rumah sakit menerapkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagai dokter spesialis patologi anatomik, strategi diagnostik yang paling tepat adalah A. Langsung merekomendasikan pemeriksaan molekuler karena memberikan akurasi yang lebih tinggi dibanding imunohistokimia. B. Menggunakan seluruh antibodi yang tersedia sejak awal untuk menghindari pemeriksaan berulang. C. Memilih panel imunohistokimia awal yang mampu membedakan kelompok limfoma utama, kemudian menambahkan penanda lain sesuai hasil yang diperoleh. D. Menyimpulkan jenis limfoma berdasarkan morfologi apabila gambaran mikroskopik dianggap cukup mendekati. E. Menyarankan biopsi ulang dengan spesimen yang lebih besar sebelum melakukan pemeriksaan tambahan. Jawaban C. Pembahasan. Pendekatan yang rasional dalam diagnosis limfoma adalah menggunakan panel imunohistokimia secara bertahap. Pemeriksaan diawali dengan penanda yang dapat membedakan kelompok utama limfoma, kemudian dilanjutkan dengan penanda yang lebih spesifik sesuai hasil awal. Strategi ini menjaga keseimbangan antara efisiensi penggunaan sumber daya dan ketepatan diagnosis, sekaligus mengurangi pemeriksaan yang tidak diperlukan. Soal 4. Dalam evaluasi mutu laboratorium patologi anatomik, ditemukan bahwa hasil pewarnaan imunohistokimia reseptor estrogen menunjukkan variasi antar spesimen yang cukup tinggi. Audit internal memperlihatkan bahwa waktu fiksasi jaringan berkisar antara 2 hingga 48 jam karena belum adanya standar yang diterapkan secara konsisten. Sebagai penanggung jawab mutu laboratorium, langkah yang paling efektif untuk meningkatkan konsistensi hasil pemeriksaan adalah melakukan validasi ulang seluruh antibodi yang digunakan sebelum menerapkan perubahan lain. B. Meningkatkan frekuensi kalibrasi alat imunohistokimia setiap minggu. C. Mengulang seluruh pemeriksaan imunohistokimia menggunakan kontrol positif tambahan. D. Menyusun standar proses praanalitik yang mencakup waktu dan metode fiksasi jaringan serta melakukan pemantauan kepatuhan secara berkala. E. Membatasi penerimaan spesimen hanya dari unit bedah yang telah berpengalaman. Jawaban D. Pembahasan. Kualitas hasil imunohistokimia sangat dipengaruhi oleh proses praanalitik, terutama waktu dan metode fiksasi jaringan. Variasi pada tahap ini dapat menyebabkan perubahan intensitas pewarnaan sehingga memengaruhi interpretasi hasil. Oleh karena itu, penyusunan SOPE yang jelas, disertai edukasi kepada seluruh unit terkait dan pemantauan kepatuhan secara berkala, merupakan langkah yang paling efektif dalam meningkatkan mutu pemeriksaan secara berkelanjutan. Soal 5. Seorang dokter bedah menghubungi laboratorium karena hasil histopatologi menunjukkan diagnosis yang berbeda dengan dugaan klinis dan radiologis. Setelah dilakukan telaah ulang, dokter spesialis patologi anatomik tetap memperoleh interpretasi yang sama. Di sisi lain, terapi pasien harus segera ditentukan sehingga dokter bedah meminta laporan segera direvisi agar sesuai dengan dugaan klinis. Sebagai dokter spesialis patologi anatomik ahli madya, keputusan yang paling tepat adalah A. Merevisi laporan sesuai permintaan dokter pengirim agar tidak terjadi keterlambatan terapi. B. Mempertahankan laporan tanpa melakukan komunikasi lebih lanjut karena diagnosis telah ditegakkan berdasarkan preparat. C. Menyarankan pasien melakukan pemeriksaan histopatologi ulang di laboratorium lain sebagai pembanding. D. Menarik sementara laporan hingga seluruh pemeriksaan penunjang selesai dilakukan. E. Melakukan diskusi multidisiplin dengan mengorelasikan temuan klinis, radiologis, dan patologis, serta mempertimbangkan pemeriksaan tambahan apabila terdapat indikasi yang kuat. Jawaban E. Pembahasan.
Perbedaan antara temuan klinis, radiologis, dan patologis tidak selalu menunjukkan adanya kesalahan diagnosis. Dalam situasi seperti ini, langkah profesional adalah melakukan korelasi klinis radiologis patologis melalui diskusi multidisiplin. Bila masih terdapat keraguan, dokter patologi dapat melakukan peninjauan ulang preparat atau merekomendasikan pemeriksaan tambahan yang relevan. Pendekatan ini menjaga objektivitas ilmiah, meningkatkan akurasi diagnosis, dan memastikan keputusan terapi diambil berdasarkan keseluruhan informasi yang tersedia. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga setiap soal yang telah dibahas dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi dokter spesialis patologi anatomik ahli muda ke ahli madya. Jika Anda ingin menguji kemampuan dengan lebih banyak variasi soal, pembahasan yang lebih mendalam, dan materi belajar lainnya, langsung saja kunjungi fungsional.id. Jadikan latihan yang konsisten sebagai langkah terbaik untuk meningkatkan kompetensi dan meraih hasil yang maksimal. Jangan lupa dukung channel Fungsional Indonesia dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga sukses dalam setiap langkah pengembangan kompetensi Anda. Kalau Anda mau latihan soal yang jauh lebih lengkap, langsung aja masuk ke Sistem Tes CBT Fungsional Indonesia. Di sana ada lebih dari 100 soal, pembahasan otomatis, penilaian real time, dan simulasi yang benar-benar mirip uji kompetensi asli, bukan bocoran, tapi latihan serius untuk Anda yang ingin lolos asesmen eselon 3. Buruan buka www.fungsional.id, klik masuk sistem CBT, dan mulai uji kemampuanmu sekarang juga. Ayo, tingkatkan kompetensi ASN Indonesia mulai dari Anda.